yang bisa merangkul anak, yang bisa menemani anak, yang bisa bersamai perkembangan anak dengan optimal. Begitu dari saya. Sepertinya setelah ini matur nuwun slide-nya. Iya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf kita ini kayaknya agak belandang-belandang gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi sharing kayak gitu ya, menjadi sharing untuk kita bersama. Moga kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi dulu ya. Terima kasih atas paparan dari Ibu Liza Nura. Berikutnya dulu. Oke, untuk saat ini kita sesi tadi pertama kali yaitu 2 penanya. Oh, ya. Jadi bapak-bapak dulu ini. Kalau seperti itu saya senang sekali. Langsung aja. Seperti ini. Bapaknya dulu aja. Bapak yang dulu. Pak Sinten, Pak Asman. Pulau Pak Karsono. Oh, oke. Ini orang di so, tak sering pun pulau cerita ini. Oh, oke. Ada suatu tempat punya anak perempuan, nama anak tersebut Roro Saraswati. Ayo. Saya tanya itu sana. Nah kemudian oleh teman mainnya anak tersebut tidak dipanggil Roro tapi dipanggil Jumbrang. Akhirnya anak tersebut merasa dibully dan lapor kepada orang tua atau ayahnya karena anak itu merasa bisa terus. Akhirnya orang tua itu marah, termasuk ibunya mendatangi anak itu yang membuli. Kemudian di hadapan anak, ya memang orang tuanya tidak begitu marah besar, tapi untuk menasihati yang punya nama itu merupakan suatu warisan pusaka yang digunakan untuk hal seperti itu. Cerita yang satu dari keluarga satu. Sekarang keluarga yang kedua ini juga punya anak perempuan, bapaknya namanya Untung. Kemudian anak itu juga dibuli. Teman-temannya sudah dekat dengan dia selalu mengejek terus. Kucing itu tidak punya ekor, namanya Buntung. Selalu mengatakan yang kaitannya dengan Buntung. Kemudian anak perempuan itu juga pulang menangis, lapor pada bapak. Kenapa kamu kok menangis? Saya diejek Pak. Ejeknya gimana? Ejek nama. Kemudian bapaknya, saya tidak sakit hati kalau kamu sakit. Tidak apa-apa, diejek biarkan saja. Nanti lama-lama kami. Kemudian proses itu dan anak itu adalah ikut apa yang diberitakan oleh Pak Untung. Dan akhirnya anak itu juga nyaman. Dari 2 keluarga tadi, menurut itu mana yang paling baik dididik dan kelebihan dan kurangnya antara keluarganya Pak Untung dan keluarga Saraswati itu bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Karsono. Pak Karsono luar biasa sekali. Ini saya kesini lagi ya, karena kalau di situ kayaknya saya nggak kelihatan. Nah, jadi menarik gitu ya, ada 2 keluarga yang anaknya sama-sama dibully. Dan ini memang sering terjadi ya Bapak ya. Dulu juga waktu saya masih SD, masih TK itu juga ejek-ejekan nama orang tua gitu. Tapi ketika misal anaknya melawan, dalihnya si pembulinya adalah gitu aja baper. Betul atau betul? Terus kan bercanda doang.
gitu ya. Padahal sebenarnya dari situ saja itu bisa berdampak banyak loh. Bisa jadi anak itu jadi kurang percaya diri, bisa jadi dia jadi minder, minder jadi akhirnya dia menarik diri dari lingkungannya gara-gara dia suka dibully. Itu baru yang verbal, belum nanti kalau pembulinya itu lebih parah lagi. Nah kemudian bagaimana sih sikap kita sebagai orang tua? Nah ini juga mungkin tergantung dari tingkat bulian. Yang pertama, ketika anak kita cerita, dengarkan, kemudian tanya kira-kira apa yang dirasakan. Aku kesel, aku sedih, atau aku juga marah, gitu ya. Nah, orang tua bisa memberikan pemahaman ya bahwa itu tuh namanya bullying, gitu. Jadi kita juga harus aware juga ya sebagai orang tua. Itu sudah masuk ke ranah bullying. Kalau sudah kamu merasa sudah tidak nyaman dan sekiranya itu melukai orang lain. Kenapa ya kok bullying itu bisa terjadi? Gitu. Nah ini kita bisa ini dialog dua arah juga sama. Bullying itu juga bisa terjadi karena bisa jadi loh di anaknya atau yang membuli kamu itu sebenarnya dia itu butuh diperhatikan. Dia butuh perhatian dari lingkungannya. Bisa jadi karena di lingkungan lain dia tidak merasa diperhatikan. Jadi dia cari perhatiannya dengan cara begitu. Gitu. Jadi kalau misal kamu nggak nyaman, udah dibiarkan saja tidak apa-apa. Selama memang itu buliannya itu memang cuma masih ringan. Kita bisa kasih respon seperti itu. Tetapi kita juga bisa katakan kepada anak. Tapi kamu juga bisa loh untuk melawan. Gitu ya. Yang pertama tadi, kalau misal buliannya masih ringan, diabaikan aja. Tetapi kalau misal sudah agak mulai mengganggu, kamu boleh melawan, kamu boleh mengatakan tidak. Gak boleh, itu namanya bully, gitu. Gak boleh, itu perbuatan yang tidak baik. Dan memang karena kalau kasus bullying ini nggak bisa diselesaikan sama salah satu pihak aja. Ini butuh kerjasama, mulai dari orang tua, mulai dari pelakunya, mulai dari korbannya, dan masyarakat di sekitar. Bisa jadi di sekolah, misalkan kalau bullyingnya di sekolah ya kita juga harus merangkul kan sekolah-sekolah juga gitu ya. Gimana caranya untuk meningkatkan kesadaran kepada anak-anak ini biar tidak melakukan bullying lagi gitu. Kalau misal dirasa sudah cukup membahayakan anak, kita juga bisa melaporkan. Kalau di sekolah, ini saya kalau nggak salah ya, soalnya saya beberapa kali kasih training juga ke sekolah-sekolah yang satgas anti kekerasan gitu. Nanti di sekolah-sekolah sudah ada satgas anti kekerasan yang kayak gitu, kekerasan yang sifatnya tadi bully atau kekerasan seksual. Jadi nanti bisa dilaporkan ke satgasnya untuk nanti bisa dimediasi antara misalkan orang tua dengan orang tua pelaku dengan korbannya gitu. Itu bisa juga. Atau ya tadi kalau misalnya masih kan bisa dengan diabaikan. Kita kasih pengertian. Kenapa ya dia kok dia itu ngebully? Gitu. Yuk cari tahu bareng yuk sebenarnya apa sih penyebabnya? Gitu. Nah itu kita habis itu browsing di Google kayak gitu ya penyebab bullying. Nah itu juga termasuk interaksi juga ya antara anak dengan orang tua dan itu bisa meningkatkan pengetahuan juga antara anak dan orang tua. Awalnya anak dan orang tua nggak tahu kayak gitu ya penyebab bullying itu apa aja. Tapi karena ada dialog itu jadi sama-sama tahu. Jadi diajak cari tahu. Oh ternyata ada kemungkinan orangnya tadi pelakunya kurang diperhatikan sehingga dia cari bentuk perilaku lain yang itu bisa membuat dia diperhatikan sama orang lain. Bisa juga karena pernah dibully sama orang lain, jadi dia juga sekarang pengen merasakan itu dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa berikan edukasi seperti itu. Kemudian kita bisa juga ajak anak gimana caranya untuk melawan. Dan yang terpenting adalah jadikan kita sebagai orang tuanya itu tempat yang nyaman bagi anak untuk bercerita. Gitu. Sudah terjawab Bapak Karso? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, tergantung kasusnya gitu ya Pak ya, tergantung tingkat bullyingnya.
Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, Ibu siapa tadi? Oh iya, monggo Ibu. Waalaikumsalam. Ini Bu, ini saya persingkat. Bagaimana cara antara orang tua itu melakukan diskusi? Tapi yang 1 jam. Oh ya. Tapi sama ayahnya nanti kan biar nggak rewel. Bukan. Akhirnya nanti friksi antara orang tua. Dan melakukan ini kadang-kadang memang mungkin tidak semua ya. Kalau saya kan ini kan benar-benar nggak ikut sih. Karena ini peran ayah itu memang penting sekali ya. Ada misalkan saya punya ada friksi. Harusnya kan saya pilih ayahnya gitu. Sudahlah. Jadi ada Iya. itu yang tidak semua tadi kadang kenapa Iya. nah orang lebih modal saya karena dia sudah dari Cluenya? apa ya ada sudah alasan itu ya. Oke, ya menarik sekali. Terima kasih Bu Nur nih. Terima Ya, kasih kita Ibu. berkat- Tepuk tangan buat Bu Nur. Mungkin bisa dijawab dengan singkat saja ya Bu ya, biar lebih jelas untuk Oke. dipahami. Baik. Nah kalau untuk ayah dan ibu itu memang perlu melakukan dialog bersama juga. Jadi memang perlu disonding dulu gitu ya. Misalkan, jadi ini butuh quality time juga Bu antara ayah dan ibu gitu ya. Butuh waktu untuk ngobrol berdua juga. Jadi ingat-ingat dulu zaman pacaran gitu ya, kan ada waktu untuk berdua. Nah, sekarang juga bisa dilakukan. Jadi sisihkan waktu untuk berdua ngobrol. Sebenarnya aku itu tuh pengen anak kita tuh begini. Nah, menurut saya tujuan ini itu bisa dicapai dengan begini. Misalkan saya pengen anak saya itu bisa fokus belajar. Untuk fokus belajar, maka saya mengurangi gadgetnya, waktu untuk main gadgetnya. Nah, boleh nggak kalau misal bapak juga support saya kayak gitu. Jadi minta tolong bapaknya ini juga untuk komitmen untuk patuh sama peraturan ini. Atau misalkan kalau nggak 1 jam kayak gitu ya, menurut bapak kira-kira gimana? Jadi harus ada dialog atau komunikasi tadi juga untuk menyamakan persepsinya. Dan itu harus tadi sama-sama komitmen gitu ya, antara bapak dan ibu memang harus benar-benar komit. Karena kalau misal tadi ada satu yang udah komit, satunya lepas kayak gitu, nah itu juga biasanya anak akan cari celahnya di situ. Ya wes nanti aku sama bapak lagi kayak gitu kan. Nah, jadi memang harus diobrolkan berdua kayak gitu. Sudah jelas Ibu untuk penjelasan dari jawaban saya. Mungkin satu pertanyaan lagi sudah cukup, nanti diperjelas. Nanti kalau ingin dipertanyakan lagi mungkin bisa menghubungi dari panitia. Seperti itu ya Bu ya. Boleh. Waalaikumsalam. Sopo? Teknik. Bagaimana kami kan orang tua Ya. kalau mereka kurang itu termasuk kami mungkin dari SD kan butuh ilmu dalam pengasuhan. Nggak tahu kalau 0 sampai 3 atau belajar 8 sampai itu dan akhirnya itu sampai pendidikan terapi dan anak remaja sekarang jadi angka atau kurang anak. Dan waktu masih itu kadang memikirkan bagaimana cara memperbaiki remaja-remaja yang sekarang itu, apalagi pendidikan sekarang kalau saya punya itu pengaruh pendidikan dari
keluarga pertama, kedua sekolah, masyarakat dan sekarang Mantap lu itu bagaimana? Karena saya juga anak-anak PAUD, saya ada di PAUD di sini. Mungkin ibu besok bisa satu saya untuk mengisi di PAUD kami. Biasanya itu anak mahasiswa itu tidak mengisi, tapi nggak tahu kok nggak ke sana juga. Itu bagaimana caranya? Kalau sudah terlanjur, sekarang kita maka pasti kita diatur. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam. Ya, Bu siapa kan? Bu Ani. Bu Ani. Baik, ya. Memang terkadang ada yang karena kita ya tadi ya menjadi orang tua itu kan proses belajarnya seumur hidup. Ada kalanya memang kita baru tahu hal baru itu ketika anak sudah melewati proses itu. Nggak apa-apa kayak gitu. Karena tadi orang tua itu tidak ada yang sempurna. Lebih baik tahu terlambat daripada tidak sama sekali, karena pasti itu akan ada jalan keluarnya, gitu ya. Nah, bagaimana kayak gitu ya ketika masa-masanya sudah terlewati. Balik lagi dia ada di tahapan usia yang mana dulu kayak gitu ya. Kalau misal biasanya sih akan saya rekomendasikan untuk mulai membangun interaksi dulu. Jadi ketika misalkan harusnya dia sudah mulai diajarkan kedisiplinan gitu ya Bu ya. Tapi sebelum kita mengajarkan kedisiplinan, kita perlu memperkuat hubungan antara orang tua dengan anak dulu. Karena nggak bisa kalau kita ujuk-ujuk tadi kasih disiplin kayak gitu ya tanpa kita bonding dulu ke anak. Karena tadi anaknya jadi nggak mau dengerin, gitu kan. Nah, dari itu komunikasikan dulu ke anak. Caranya dengan apa? Coba pelan-pelan kayak gitu ya. Cari tahu anak itu tuh sukanya apa. Gitu. Dari situ kita bisa memulai obrolan-obrolan yang sesuai dengan dunianya. Nah, dari situ kita mulai, mungkin awalnya nggak ngobrolin yang berat-berat dulu gitu ya, karena tujuan utamanya tadi bukan untuk mengejar disiplinnya itu, tapi mengejar kedekatannya dulu, mengejar kedekatan emosionalnya dulu. Jadi cari kira-kira obrolan apa yang kira-kira nyambung. Kalau anak sekarang biasanya TikTok gitu ya, saya tanya ini dulu, Dek, pengen malam TikTok ya, Mbak ajari, kira-kira apa ya kontennya yang bagus kayak gitu ya. Nah itu kita bisa mulai dari situ. Jadi kita punya obrolan, atau misalkan, Dek, nek carane beli live TikTok tuh gimana toh? Nah itu kita juga bisa mulai dari situ. Atau misalkan saya tuh punya ponakan Bu, ponakan saya usia SD, dia tuh suka banget gambar apa sih kayak anime gitu loh, anime. Jadi karakter Jepang gitu. Nah awalnya tuh nggak mau gitu si gambarnya tuh dilihat sama orang lain. Tapi terus saya kepo kan, saya deketin. Bagus banget gambarnya, gambar apa? Tuh kan, dari situ itu mulai anaknya mulai terbuka. Karena tadi ada obrolan yang masuk gitu ya, ada pintu masuk untuk kita bisa dekat dengan dunia anak. Jadi pertama kalau mau dekat dengan anak, cari tahu kira-kira sekarang itu dia sedang tertarik dengan apa. Setelah dibangun kedekatan itu, baru nanti kita kejar aspek-aspek yang lain. Gitu, misalkan kurangnya di masalah emosinya, gitu. Ya nanti kita bisa pelan-pelan untuk bantu dia mengelola emosinya. Kalau misalnya dirasa tidak sanggup gitu ya, atau mungkin bukan tidak sanggup tapi merasa kesulitan untuk dihandle sendiri, boleh banget sekarang di puskesmas juga sudah banyak psikolognya ya. Di setiap puskesmas ada psikolognya, kita bisa tanya ke sana. Kita bisa konseling kayak gitu, konselor atau psikolog anak bisa dibantu kalau sekiranya memang permasalahannya itu sudah cukup berat. Sudah cukup Bu? Iya. Oke. Mungkin satu penanya lagi yang singkat biar waktunya karena sudah tutup. Sebentar ya Pak. Ini sepertinya ibu-ibunya mau curhat
terlalu banyak curhat ini Pak, sebentar Pak. Cuma tinggal satu. Selamat malam. Ini pun yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara buat suami berperan serta dalam pekerjaan rumah tangga. Terus apakah ada dampak ke anak bila suami tidak pernah berperan dalam kegiatan di rumah serta resiko kurangnya peran ayah kepada anak di masa mendatang. Oke, ya baik. Ini kaitannya pekerjaan domestik ya. Ibu mohon maaf, ini satu pertanyaan langsung nanti dijawab sekaligus Iya. bisa ya? Boleh. Monggo Pak. Yang singkat, jelas dan ketat. Ya tadi baca ingat 0 sampai 7 tahun dia dibagikan saja. Nah yang terjadi mungkin ya di lingkungan keluarga besar saya bahwa dia itu kalau orang tua harus mendapatkan hanya. Nah di umur 8-14 apakah mungkin psikologinya dia berharap sementara menyiapkan. Oke, baik. Saya jawab dulu yang dari Ibu siapa? Ibu Endi. Bu Eni ya. Endi. Endi. Eni. Endri. Endi. Endri. Endri. Ya. Oh, iya. Oke, dari Bu Endri bagaimana caranya biar suami itu mau ini pekerjaan domestik? Tadi kuncinya adalah di komunikasi. Nah, ini juga perlu dikomunikasikan kayak gitu. Ibunya pengen gitu ya, suaminya berperan kayak gitu. Nah, selama ini kok suaminya belum berperan karena apa? Nah, itu juga perlu dikomunikasikan kayak gitu ya. Perlu tahu dari sudut pandang ayahnya. Nah, tapi memang ya ibu-ibu kalau sekarang sebenarnya pekerjaan domestik itu kan nggak terbatas pada gender ya Bu Ibu ya, nggak harus yang nyapu nyuci itu ya ibu kayak gitu. Ini bisa juga dibagi dengan ayah. Nah ini bisa dikomunikasikan, boleh nggak kalau misal aku nih dibantu kayak gitu ya, aku dibantu nyuci piring aja setelah makan, boleh nggak piringnya langsung dicuci gitu. Nah itu bisa mengajarkan kemandirian kepada anak. Jadi anak itu dia juga bisa belajar bertanggung jawab juga ya, ketika dia selesai menggunakan sesuatu dia akan bertanggung jawab, akan membereskannya itu kayak gitu. Dan juga itu kalau sekarang mungkin akan dikaitkan dengan budaya patriarki kayak gitu ya. Karena kalau Itu door prize-nya ada berapa? Door prize-nya ada berapa? urusan dapur, urusan rumah itu ya si Ini aja. perempuan. Padahal Kalau ini nanti enggak. sama Karena kan ada daftar hadiah yang anak hadir itu paling orang awal banyak, atau apa kan terserah. tinggal jauh Nanti dari dikasih kita. aja. Dan itu juga kita perlu persiapkan sekarang. Itu kan Jadi, penanya ya, boleh ada banget 5. kalau misal 1, kita 2, mau 3, mengajarkan itu 4, kayak gitu, 5. tapi suaminya Sampai masih sisa susah 5, gitu ya, nanti yang nggak apa-apa kita ajarkan Apa? mulai dari monggo. ya, jadi misalkan ibu mau nyuci piring kayak gitu ya, diajak dulu anaknya kayak gitu. Awalnya mungkin pegang-pegang merusui kayak gitu, nggak apa-apa, diapresiasi. Tapi selama ada berapa waktu nanti kita bisa biasakan. Jadi misalkan dia bantu mama yuk kayak gitu, cuci piringnya yang waktu ini aja deh, yang waktu habis makan malam kayak gitu. Jadi anak juga tahu dia tugasnya perannya di rumah itu seperti apa. Begitu. Kemudian tadi dari Pak Ivan. Ya. Ya dari Pak Ivan, anak terbiasa kalau ulang tahun dikasih hadiah. Nah, terus kira-kira besok kalau dikasih hadiah gimana? Apakah anak berharap? Nah, ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan kita memberikan pengertian juga, gitu ya, bahwa ketika kita memberikan hadiah, kalau saya ya biasanya saya akan memberikan hadiah ketika anak itu mencapai sesuatu. Jadi itu sebagai bentuk apresiasi. Apresiasi karena dia telah berhasil melakukan sesuatu kayak gitu. Dan hadiah itu tidak harus melulu berbentuk barang. Karena anak itu sebenarnya anak itu tuh kalau dikasih barang ya dia pasti akan senang. Tetapi sebenarnya kebutuhan utama anak bukan barangnya yang berlimpah ruah. Kalau misalkan anak kita kasih tas yang mahal dengan tas yang murah itu anak tuh kalau usianya masih 5 tahun mungkin dia masih belum muda kayak gitu ya. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah hadiah Atau yang pertanyaan dari kelas
sayang, afeksi, perhatian. KKN di mana? Nah kemudian bagaimana kalau misal anak sudah terbiasa gitu ya, Siapa? ya. Nah ini kita bisa edukasi juga bahwa misalkan mulai sekarang ini ya apa namanya, kalau ulang tahun depan di tahun depan misalkan kamu bisa dapat hadiah ketika kamu berhasil melakukan apa gitu. Jadi buat anak mencapai sesuatu. Jadi hadiah itu juga hasil dari jerih payahnya anak. Jadi kita memberikan apresiasi atas apa yang diberikan oleh anak. Jadi nggak serta-merta anak punya pikiran bahwa oh aku akan selalu dikasih. Tapi berikan juga pemahaman bahwa ketika dia mau mendapatkan sesuatu, dia juga harus mengusahakan hal itu. Kadang ini yang berat ya untuk Bapak Ibu, karena kan kita pasti akan secara naluriah memberikan apa yang bisa kita berikan gitu ya Pak ya. Tapi kita juga perlu kebesaran hati juga. Ini juga demi kebaikan anak juga. Jadi kita bisa ajarkan pelan-pelan bahwa ketika kamu mau mendapatkan sesuatu, kamu juga harus mengusahakan. Gak apa-apa sebenarnya sesekali dikasih hadiah, tapi mungkin hadiahnya itu ya tadi sebagai bentuk apresiasi dan gak harus di hari ulang tahunnya. Jadi ketika hari ulang tahunnya besok, anak itu juga gak terus menunggu-nunggu kayak gitu ya. Karena ya kadang kondisi kita gak selalu ada di atas gitu. Ada kalanya mungkin ya semoga tidak kayak gitu ya. Ada kalanya mungkin kita gak bisa memberikan apa yang anak inginkan. Itu ketika kita sudah mengedukasi anak sudah paham. Ngapain Pak? Oke, terima kasih. Semoga penjelasan dari Ibu Iza dapat membantu permasalahan dari Bapak Ibu semua. Jangan ngobrolnya cuma nanti malam ya Bu. Pak besok beli beras jangan kayak gitu. Ya sekali kali ngobrol yang lain, bukan? Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Iza Anisatul Rahma. Beri tepuk tangan untuk kepada pembicara kita yang luar biasa. Terima kasih ya. Sepertinya sudah ngantuk, badannya sudah belok kanan, belok kiri, pantatnya sudah ke sana, kemari, matanya sudah lihat ke sana dan kemari. Saya mau menyerukan jadwal dari BKS Sudah Malam. Bu, masih siap? Yang kenceng BKS Sudah Malam. Nanti saya serukan jadwalnya ya. Kalau saya serukan BKS Sudah Malam. Oke, yang kenceng Pak, siap derek, ngertos Bu, tadi di pulau. Iya. Siap. BKR Sudah Malam. Siap Pak mengajar. Nama Pak? Kualitas aja. Ini sing marahnya ibu darah tinggi, ini Pak. BKR Sudah Malam.